siang semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Candedo, NIM 206111038, Prodi PGSD, kelas A semester 2, mata kuliah Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang olahraga renang. Renang merupakan satu di antara cabang olahraga akuatik. Renang adalah upaya untuk menggerakkan atau mengapung atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Olahraga renang kerap dilakukan tanpa perlengkapan atau bantuan. Jadi, dalam renang lebih banyak menggunakan anggota tubuh, terutama bagian tangan dan kaki untuk bergerak atau mengapung di air. Saat ini, renang sudah menjadi olahraga populer dan diminati banyak orang. Bahkan saking populernya, renang telah dilombakan baik di tingkat nasional maupun internasional. Renang bisa dilakukan oleh orang dari berbagai kalangan dan tingkatan umur, mulai dari balita hingga dewasa, termasuk ibu hamil. Olahraga dalam air ini memang tak hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga memberi manfaat besar untuk kesehatan. Jika dilakukan secara rutin dan teratur, renang bisa mencegah beberapa penyakit, seperti stroke, jantung, dan diabetes. Setelah berenang biasanya membuat tubuh bugar dan rileks. Perasaan cemas dan stres juga bisa berkurang dan bahkan hilang. Hal tersebut yang menjadikan renang sebagai satu di antara olahraga yang cukup populer. Kendati demikian, masih ada orang yang belum paham tentang olahraga renang. Pengertian renang menurut para ahli. 1. Menurut Muhajir, tahun 2004, 166, renang adalah olahraga yang menyehatkan sebab hampir semua otot tubuh bergerak sehingga seluruh otot berkembang dengan pesat dan kekuatan perenang bertambah meningkat. 2. Menurut Budi Ningsi, renang adalah satu di antara olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga badan terapung di permukaan air. 3. Menurut Abdoela, renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di air, baik di air tawar maupun di air asin atau laut. 4. Menurut Erlangga, renang merupakan olahraga yang sangat menyenangkan dan bermanfaat bagi kekuatan otot tubuh, jantung, paru-paru, dan membangkitkan perasaan berani. Sejarah renang. Dilansir dari BBC, olahraga renang diciptakan oleh Matthew Webb. Olahraga renang ditemukan oleh Matthew Webb pada tahun 1975. Dia sebagai orang pertama yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Pada tahun 1896, olahraga renang semakin berkembang yang kemudian dimasukkan ke dalam perlombaan di Olimpiade Athena. Awalnya kompetisi renang hanya dilakukan dengan gaya dada atau breaststroke. Namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 1902, Richmond Saville yang berasal dari Australia mengenalkan renang dengan teknik baru, yaitu gaya bebas saat mengikuti kompetisi. Sejak saat itu, renang terus berkembang hingga muncul berbagai gaya atau nomor perlombaan, seperti lomba gaya bebas 100 meter serta gaya bebas estafet 4x100 meter. Manfaat renang. Selain menyehatkan, olahraga yang memiliki beberapa manfaat. Olahraga renang memiliki beberapa manfaat. Melansir dari kajian pustaka menurut Budi Ningsi dalam bukunya yang berjudul Berenang Gaya Bebas, manfaat olahraga renang ada 5, yaitu 1. Sebagai sarana bermain atau rekreasi, kolam renang dapat dijadikan sebagai sarana bermain dan rekreasi. Hal tersebut yang membuat banyak anak-anak dan balita menyukai permainan air.
2. Menyehatkan badan dan dapat merangsang gerakan motorik. Bagi balita dan anak-anak, otot-ototnya akan berkembang, persendian dapat tumbuh optimal, tubuh menjadi lentur, dan pertumbuhan badan meningkat. 3. Dengan berolahraga renang dapat menghilangkan rasa takut pada air, jadi sebaiknya semenjak bayi sudah dibiasakan bermain air dan kelak jika sudah besar tidak takut pada air. 4. Meningkatkan keberanian, percaya diri, dan mengasah kemandirian. Olahraga renang dapat mendorong kita tumbuh menjadi sosok yang berani, percaya diri tinggi, dan mandiri. 5. Meningkatkan kemampuan sosial. Seperti diketahui, olahraga renang bisa dilakukan bersama-sama. Hal tersebut menumbuhkan rasa kebersamaan. Tak hanya itu, renang juga dapat meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Nomor perlombaan renang. Perlombaan renang terdiri atas nomor-nomor perlombaan yang ditentukan berdasarkan jarak tempuh, jenis kelamin, dan gaya renang, atau gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Adapun nomor renang putar dan putih di perlombaan dalam Olimpiade. Macam-macam gaya renang beserta manfaatnya. A. Gaya bebas atau freestyle. Gaya renang bebas ini merupakan gaya renang paling mudah untuk dilakukan. Selain itu, gaya bebas ini merupakan gaya tercepat dalam renang jika dibandingkan dengan yang lain. Gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara melungkupkan badan, di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Renang gaya bebas ini disebut juga freestyle. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam gaya bebas adalah mempertahankan wajah dan pandangan mata ke depan. Berenang dengan memakai gaya bebas ini memiliki manfaat, di mana bisa membakar kalori dalam tubuh dengan cepat serta melatih otot tangan. Pernapasan dalam berenang gaya bebas biasanya dilakukan dengan posisi tubuh yang miring ke samping. Sebaiknya jangan mengangkat kepala ke atas karena bisa mengganggu keseimbangan tubuh di atas air serta bisa membuat tenggelam. Posisi kepala saat bernapas pada renang gaya bebas adalah ke samping. Sebaiknya konsisten satu sisi, yakni jika mengambil napas ketika hadap samping kiri, maka pengambilan napas selanjutnya juga dilakukan saat hadap samping kiri. B. Gaya dada atau breaststroke. Gaya renang yang satu ini sangat unik. Sebab gerakan gaya renang dada ini mirip dengan cara katak berenang saat di air. Gaya dada merupakan teknik berenang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air, lalu dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Renang gaya bebas disebut juga breaststroke dan kerap dikenal sebagai gaya katak. Gaya renang dada atau gaya katak ini adalah salah satu jenis gaya renang yang bisa dilakukan dengan santai dan cukup mudah dipelajari. Adapun manfaat dari gaya dada atau gaya katak adalah bisa meningkatkan kesehatan jantung serta membakar kalori. Posisi kepala atau wajah saat bernapas pada renang gaya dada adalah muncul ke permukaan atau di atas air. Tepatnya ketika kedua tangan berada di depan kepala, lalu diayun ke samping badan, posisi kepala ikut naik ke atas permukaan sampai mulut bisa mengambil oksigen. Setelah mengambil napas di udara, posisi kepala kembali sejajar dengan bahu dan badan serta kembali berada di dalam air. Untuk mengeluarkan napas bisa dilakukan ketika kepala berada di dalam air, baik melalui mulut atau hidung. C. Gaya punggung atau backstroke. Seperti yang kita lihat pada gambar atau lihat foto perenang Indonesia
Teknik berenang satu ini berbanding terbalik dari gaya dada serta gaya bebas dan cenderung lebih sulit dilakukan oleh pemula. Pada gaya punggung, posisi badan bagian depan dan wajah menghadap ke atas. Perihal prakteknya tidak jauh berbeda dengan gaya bebas, karena tangan kanan dan kiri akan diangkat saling bergantian. Manfaat yang diperoleh dari gaya punggung tidak jauh berbeda dengan gaya bebas, yaitu melatih otot tangan. Selain itu, dilansir dari laman berbeda Halodoc, gaya renang punggung ini juga bisa menjaga agar ligamen dan sendi tetap lentur. D. Gaya kupu-kupu atau butterfly stroke. Permatani memacu kecepatan saat bertanding pada babak final 100 meter gaya kupu-kupu Putri Asian Games ke-18 tahun 2018 di Aquatic Center GBK Senayan, Jakarta Pusat. Permatasari gagal meraih medali emas. Gaya renang satu ini juga terbilang cukup sulit apalagi untuk pemula. Renang gaya butterfly stroke merupakan pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan mengayuh bergerak ke depan. Kedua tangan membentang, kemudian mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Gerakan dua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Selain itu, irama kaki juga bergerak berbarengan seperti putri duyung. Adapun manfaat yang dihasilkan dari gaya butterfly stroke ini adalah untuk melatih otot tangan dan dada. Terima kasih.